Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kasiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya Adi Rahmat Iskandar. Kita masih melanjutkan terus di seri programan menjadi programmer berbasis programan Python ya. Oke, di pertemuan yang 1 sampai 6 di video YouTube menjadi mahir dengan programan Python itu kemarin saya lebih fokus menjelaskan bagaimana menjadi seorang basic atau middle programmer itu harus paham dari mulai awal, tipe data, variabel, runtunan, selection, looping, array, prosedur function. Nah, sebenarnya kalau di dalam selanjutnya, seperti di materi yang Japa pernah saya publish itu adalah ada project membuat database itu ya. Jadi bagaimana membuat Kriud. Nah, tetapi kalau di dalam Python ini kita akan jumping atau meloncat ke dalam eh, machine learning atau AI ya. Kenapa? Karena memang di Python ini, Python, R itu adalah bahasa programan yang banyak dipakai untuk eh, menjadi seorang data scientist ya. Jadi nanti ini adalah keilmuan yang terbarukan. Jadi bukan nanti adik-adik yang eh, kuliah di university, baik S1 atau misalkan ada adik SMK RPL mungkin atau di SMA atau misalkan yang sekarang kan pemerintah itu udah mulai memasukkan kurikulum aja tuh yang apa tuh mendik assessment itu berbasis deep learning itu ya. Kalau kita harus tahu sebenarnya deep learning itu udah bagian AI yang mendalam itu. Jadi sepertinya masyarakat Indonesia memang akan disadarkan dari mulai dasar itu harus sudah paham codingnya. Nah, makanya di sini kita akan mulai step by step. Jadi di minggu ini di di pertemuan ini atau minggu ini saya akan jelaskan mengenai introduction to machine learning, membuat program machine learning input dataset from misalnya from Kaggle ya dari Kaggle. Tetapi saya akan menjelaskan sedikit dulu intro. Kemudian di seri yang kedua kita banyak praktek seperti biasa di seri sebelumnya, sedikit banyak praktek live coding supaya teman-teman bisa praktekkan ya. Oke, jadi di session ini saya akan fokus dulu ke introduction to machine learning. Jadi mungkin ada adik-adik eh, eh, yang masih awam ya, apa itu machine learning itu ya. Kita akan lihat dulu dari arsitekturnya ya teman-teman ya. Jadi kalau eh, machine learning itu apa? Jadi sebenarnya machine learning itu ini suatu pendekatan eh, yang membuat si komputer itu melaksanakan perintah-perintah dengan sedikit coding sehingga dia menjadi pintar itu. Nah, kalau seri programan sebelumnya yang saya jelaskan teman-teman bisa lihat di YouTube saya di Ade Rahmat Iskandar itu kan saya buat dari 2019 ketika di masa pandemi ya dengan Pascal dengan Java gitu ya. Itu adalah memang kita yang memberikan coding fully coding gitu kita memberikan buat program kalkulator atau apa gitu. Nah, tetapi kalau di dalam machine learning konsepnya agak sedikit berbeda nanti. Misalkan kita memberikan masukan dataset, kita membuat perintah, algoritma, dan komputer nanti belajar. Makanya itu yang disebut dengan pembelajaran mesin atau machine learning ya teman-teman. Jadi kalau lingkup luarnya itu kan AI, di dalamnya machine learning. Nah, di dalamnya itu ada deep learning gitu ya. Nah, saya akan bahas fokus dari arsitektur machine learning dulu. Saya ambilin dari artikelnya Predicting Patterns Digital Transformation Based on Artificial Intelligence dari Cheng Gang Hee 2021 ya, sambil dari riset GetNet ya. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini ya, di bagian kiri ini ada suatu blocks ya di machine learning ini ada training, ada prediction ya. Makanya kalau dalam kita menggunakan machine learning nanti selalu ada dua. Ada selalu data yang akan kita gunakan untuk data latih, kemudian ada yang data uji. Ya, jadi hasilnya seperti apa? Hasil yang dibuat oleh kita dengan yang diprediksi komputer itu bagaimana? Apakah mendekati gitu ya? Makanya dalam machine learning itu nanti kalau misalkan diregresi keakuratannya itu mendekati 100%. Misalkan ini udah 85% udah bagus itu keakurasiannya. Biasanya kalau perbandingannya dilihat dari itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini misalkan ada historical data. Jadi sebenarnya bisa berupa ini sebenarnya maksudnya dari
dataset ya teman-teman. Kita memerlukan dari dataset. Datasetnya itu bisa free, kita bisa ambil di UC Machine Learning dari Kaggle, atau misalkan data yang real dibuat oleh si peneliti. Nanti insya Allah di seri selanjutnya saya akan sharing juga bagaimana mendapatkan data yang otentik, data yang real, data yang asli, yang kami peroleh. Kebetulan kami melakukan penelitian, insya Allah di S3 Doktor Ilmu Komputer di IPB University, kami memperoleh data dari satelit yang memang kami codingkan sendiri. Kami namanya jadi dapat geospasial, kemudian kami olah dengan menggunakan machine learning. Nah, nanti insya Allah kami akan sharing juga di sana ya. Nah, jadi si dataset tersebut nanti akan ada data pre-processing ya. Data pre-processing itu ya datanya harus diproses. Misalkan kalau di yang sifatnya supervised learning itu kan ada yang namanya feature, ada yang namanya target. Kalau kata feature-nya itu misalkan ada X dan Y, targetnya apa yang ditentukan itu ya. Misalkan ada data X, kemudian ada data Y yang kosong. Nah, ini harus kita pre-processing. Kalau misalkan datanya berupa angka, biasanya digunakan rata ya atau min ya. Kalau datanya kategorikal digunakan median itu. Jadi si data itu nggak boleh kosong karena si data itu nanti akan si komputer itu hanya paham dari data latih tersebut. Kemudian nanti untuk cara yang kedua kita akan lihat beda beda. Misalkan data yang kedua tidak ada inputan tapi dia menyeleksi. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya teman-teman ya. Kita step by step. Ya, kemudian di sini masuk dengan pacar extraction, ya misalkan tadi quality, eh, jadi misalkan di sini masuk ke training model. Jadi nanti akan menghasilkan model ya teman-teman. Misalkan ada model di sini D, ada model M, ada model fusion, kemudian nanti masuk ke evaluation. Evaluation ini penting untuk membuat si model kita itu apakah keakurasiannya itu benar, tingkat keakurasiannya itu benar gitu ya. Misalkan dilakukan hyperparametric tuning, dilakukan kalau dilakukan yang pertama itu biasanya adalah model comparison itu ya. Misalkan kita bandingkan nih kalkulasi algoritma SPM dengan KNN, dengan random forest atau yang lainnya. Kemudian dari quality ini, nah teman-teman di sini di prediction, jadi dia akan melakukan memprediksi yang dilakukan oleh komputer gitu ya dari dataset kita. Jadi misalkan kalau di data training kita setting di sini katakanlah 80% data yang akan diolah, maka katakanlah untuk data data ujinya itu kan dilakukan 20%. Jadi nanti kita akan melihat hasilnya sampai tercipta si model itu adalah seperti apa keakurasiannya. Kalau misalkan di satu penelitian saya mungkin nanti akan share di pertemuan selanjutnya, saya melihatkan untuk prediksi kesehatan vegetasi yang diteliti untuk hutan kota yang diteliti, bagaimana dari mesin learning yang dibuat, yang kita sudah define dengan codingan berbasis Python ya untuk mesin learning dari data geospasial, dengan yang ditimbulkan oleh prediksi si machine learning gitu ya, oleh si komputer yang sudah belajar dari data kita itu ya. Nah, itu nanti akan terlihat misalkan oh ini petnya harusnya di kesehatan itu dari 0 sampai 1 mendekati 1 bagus itu. Ternyata prediksi kita misalkan sorry yang dibuat oleh kita ternyata ini ada di 0,8. Ternyata yang diprediksinya itu adalah di 0,7. Nah, itu kan masih dekat-dekat ya. Tapi kalau misalkan jauh dari 0,8, misalkan di sini adalah 0,2, nah itu harus kita lakukan lagi nanti upaya untuk dioptimasinya ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya akan sedikit jelaskan. Jadi di machine learning ini ada tiga, teman-teman ya. Machine learning ini ada tiga jenis. Pertama ada yang disebut dengan supervised learning, ada yang disebut dengan unsupervised learning, ada yang disebut dengan reinforced learning ya, teman-teman ya. Oke, jadi eh, model ini akan dilatih ya. Model ini akan dilatih menggunakan data berlabel. Nah, nanti di mana inputnya memiliki label, output yang diketahui. Nah, nanti model akan mempelajari hubungan antara input dan output untuk membuat prediksi. Jadi contohnya, tadi yang saya sampaikan ya, di dalam unsupervised learning ini, dia diperlukan ada variabel input dan output. Makanya misalkan nanti
beberapa yang bisa dibuat, misalkan contohnya adalah untuk memprediksi eh, saham ya, misalkan saham yang ada di apa tuh kalau di Indonesia mungkin ya bursa indeks ya. Eh, Nah itu kalau misalkan saham-saham yang seperti itu mungkin ketika investasi saham mungkin saham itu ada dua ya, ada yang eh, kalau secara agama itu ya biasanya subhat ya, tetapi kalau saya melihat ada eh, saham yang misalkan kita invest di perusahaan yang betul itu ya, misalkan misalkan dulu kami pernah ditawarin ketika mungkin salah satu bagian dari Telkom Group ya, ketika dia menjual sahamnya untuk anak perusahaan Telkom Indonesia itu tawarin ke kita gitu. Misalkan kita membeli saham itu ya. Nah, kita membelinya dengan cara yang ini memprediksi itu. Itu seperti itu bisa asal bukan saham-saham yang judi gitu, yang trading-trading yang mohon maaf jalurnya nggak jelas. Tapi misalnya kalau teman-teman invest saham yang jelas, misalkan di perusahaan mungkin di Telkom invest di Pertamina di yang lain gitu itu kan sama dengan invest. Nah itu bisa dibuat prediksinya, misalkan prediksinya XY-nya berapa, misalkan tahun ini indikatornya apa, targetnya tahun berikutnya apa gitu. Nah, itu bisa bisa dibuatkan ya, jadi harus ada variabel input variabel output. Nah ini contoh contoh algoritmanya, misalkan ada regresi ada klasifikasi ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti ada dua di dalam machine learning itu. Regresi ini sih berhubungan dengan yang diukur itu adalah tingkat keakurasiannya. Kemudian biasanya di penelitian kami yang diukur itu mendapatkan akurasi tertinggi mendekati 100%, kemudian mean squared error itu mendekati nol itu ya. Eh, tapi kalau klasifikasi nanti kita akan lihat itu eh, ini contohnya dulu ya teman-teman ya. Regresi misalnya linear regression, Ridge regression, klasifikasi misalkan logistic regression, supervector machine, random forest. Sebenarnya kalau di regresi ada juga random forest regressor. SVM ada supervector regressor itu ya, k-nearest neighbors. Kemudian ada net Bayes. Contoh aplikasinya misalkan tadi prediksi harga rumah, memprediksi kan. Jadi prediksi yang dibuat oleh si machine learning dengan yang dari datanya seperti apa dibandingkan itu ya. Deteksi spam email misalkan untuk klasifikasi pengenalan wajah misalkan klasifikasi. Ini contoh yang supervised learning. Jadi artinya memang harus punya input. Nah, jadi teman-teman ketika akan melakukan penelitian pertama, cari dulu apa yang ditargetkan di machine learning yang akan teman-teman harapkan di goalnya. Misalkan saya sedikit sharing ketika di penelitian awal saya akan ingin membuat di clustering. Jadi memang datanya itu tidak ada variable input itu ya. Nah, seperti itu bisa itu. Tetapi berikutnya ketika saya mengolah eh, kami mengelola data spasial dari satelit ya, kemudian datanya memang itu sifatnya labeling, ada variable input output, maka kami memfokuskan sekarang di supervised learning. Oke, berarti, nah kemudian di supervised learningnya apa yang akan dicarinya? Apakah tadi misalkan klasifikasi sejenis tadi pengelompokan, misalkan kalau di sini nih deteksi spam email itu, oh ini adalah yang masuk spam, ini yang bukan itu ya. Atau misalkan tadi dinilainya. Nah, kebetulan yang kami teliti ini adalah dari indikator nilai keakurasiannya. Misalkan dari indikator yang kami teliti untuk NDPI atau kesehatan pepohonan hutan kota yang kami teliti di hutan kota Jakarta atau di Indonesia. Kemudian atau misalkan di luar pun sama saja sebenarnya konsepnya karena bisa diambil dari satelit ya. Kemudian kami meneliti tentang kerapatan tutupan tajuk hutan, kami teliti tentang suhu permukaan tanah di hutan kota tersebut. Jadi yang kami inginkan adalah regresinya, nilainya. Makanya di sini eh, kami memilih regresi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tentukan dulu machine learning-nya mau supervise, unsupervised, reinforcement learning. Kemudian kalau supervise atau ini mau regresi atau klasifikasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada unsupervised learning ya. Nah, di sini ini model dilatih menggunakan data tidak berlabel. Jadi berbeda tadi dengan apa?
dengan supervise ya, ada variable feature, ada target. Si feature-nya misalkan XY-nya tadi harus berisi. Kalau tidak berisi, kita lakukan tadi data pre-processing ya. Bagaimana datanya nggak boleh kosong, ya harus diisi ya. Kemudian kalau di sini tidak berlabel, tujuannya menemukan pola tersembunyi atau struktur dari data. Ya, jadi eh, contoh algoritmenya di sini adalah clustering atau pengelompokan K-means, DB-scan, hierarchy clustering ya. Seperti yang tadi saya sempat sampaikan, saya sempat mengajukan di penelitian saya di program dokter itu awalnya untuk clustering ya, misalkan untuk hutan kota ya. Tetapi memang karena sekarang datanya sudah terpenuhi, jadi kita ubah ke dalam supervised learning ya. Nah, tetapi mungkin saja tadi kan datanya tidak berlabel, tapi kita ingin mengelompokkan nanti polanya seperti apa. Nah, sebenarnya di clustering itu seperti apa sih? Mungkin konsepnya ya, kalau konsep secara general mungkin seperti ini teman-teman ya. Misalkan ada kumpulan mobil ya, teman-teman bisa bayangkan mobil itu kan banyak ya. Nah, kemudian mobil itu ada jenisnya kan sekarang. Misalkan kumpulan mobil sedan itu. Kayak yang sedan itu apa sih itu ya? Ya, misalkan banyak lah mungkin ya, ada yang dari BMW, dari Honda juga banyak Civic atau yang lainnya. Misalkan sekarang ada juga MPV ya. MPV itu sejenis mobil keluarga gitu ya. Nah, misalkan contohnya mungkin ya ada Avanza, Xenia, apa tuh yang dari Suzuki, mungkin ya XL7 sejenis itu. Itu dikelompokkan ya. Nah, itu clustering gitu. Kemudian ada SUV gitu ya. Kelompok SUV apa gitu ya. Contohnya Pajero, Fortuner, apa eh, apa lagi yang besar itu ya, Triton itu ya, atau yang lainnya. Itu adalah konsep-konsep dari clustering. Situasi ada priori, ada iklet, reduksi dimension, ada PCA, ada principal component analysis ya. Contoh aplikasinya misalkan segmentasi pelanggan dalam pemasaran kayak tadi, misalkan kalau segmentasi pelanggan misalkan oh si ini kenapa di perusahaan seperti retail sekarang mereka selalu meminta oke lah menjadi anggota gitu. Itu sebenarnya melakukan segmentasi. Misalkan kalau teman-teman misalkan istrinya belanja kita sebut saja di retail ya seperti Alfamart mungkin ya atau Indomart itu kan suka diminta jadi member itu ya. Kemudian kita belanja itu ada kartu anggota nggak? Misalkan sering saya belanja, misalkan oh saya tidak punya itu, tapi istri saya punya itu. Oh ya nggak apa-apa Pak, sebutan aja itu nomor teleponnya. Nah kita sebutin, oh atas nama eh, eh, istrinya ini ya, gitu ya. Oh, oke, betul Bu. Nah itu dapat dapat poin itu sebenarnya untuk segmentasi. Oh si orang ini ternyata oh sering belanja itu, tapi belanjanya ya misalkan untuk keperluan rumah tangga Pak itu dilakukan segmentasi pelanggan itu ya. Atau misalkan kalau yang orang mungkin suka beli dengan bulanan seperti apa gitu ya. Contoh yang berikutnya adalah deteksi anomali dalam jaringan, rekomendasi produk atau sistem rekomendasi ini udah sangat ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sekarang di sosmed itu udah recommendation system itu udah sangat banyak. Misalkan teman-teman belanja, klik apa, misalkan di marketplace, di Shopee atau Tokopedia, Bukalapak dan sejenisnya itu ya. Misalkan teman-teman klik barang ini, kemudian klik barang itu muncul barang apa yang itu adalah rekomendasi sistem ya. Kemudian ada terakhir ada reinforcement learning ya. Reinforcement learning ini model belajar melalui trial and error. Dia menerima reward dan penalti atau penalti berdasarkan tindakan yang diambil dalam suatu lingkungan. Nah, jadi reinforcement learning ini digunakan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian robotik. Nah, contoh algoritmanya adalah Q-learning, ada Deep Q Network atau DQN, ada Policy Gradient. Contoh aplikasinya adalah game AI seperti AlphaGo ya. Sebenarnya game-game itu banyak ya. Jadi robotik, kemudian saya kira chess atau catur itu tuh eh, game-game ini. Jadi kalau kita berprediksi manusia kan, kenapa bisa kita kalah si orang melawan AI itu ya? Karena dia mempelajari pola dan selalu terekam gitu ya di dalam si sistem komputernya. Kalau orang kan ketika kita lagi bagus gitu ya, mungkin ketika kita sudah stack gitu ya, mungkin kita akan
salah langkah gitu ya. Tapi kalau komputer kan memang sudah diprogram seperti itu ya. Oke, kemudian kalau eh, ChatGPT, Gemini Google, Microsoft Bing, Pu.com atau yang lain banyak sekarang generatif AI dia pakai apa gitu. Nah, sebenarnya kalau ChatGPT yang saya tahu itu adalah menggunakan transformer ya. Jadi mungkin kita tidak bahas di sini ya, tetapi nanti kita akan bahas implementasi yang bisa kita codingkan berbasis Python ya. Oke, jadi kalau kita bandingkan dari penjelasan tadi, eh, jenisnya ini adalah supervised, tadi ya ada supervised learning, unsupervised learning, reinforced learning. Ya. Kemudian data inputnya, supervised learning itu tadi data berlabel, ya teman-teman ya. Kalau unsupervised, data tidak berlabel tadi. Jadi nggak apa-apa nggak ada features untuk output chart. Jadi si komputer tadi yang kan melakukan ke katakanlah untuk clustering gitu ya atau pengelompokan. Reinforced learning, feedback gitu ya, reward penalti kalau ke sini jalannya seperti ini. Contoh di satu kan kalau misalkan kuda itu kan langkahnya tiga, misalkan dari B4 ke berapa gitu, D2 misalkan ke berapa. Kalau misalkan menteri itu lurus dari ini ke berapa itu kan prediksinya seperti itu. Tujuan utama supervised learning, prediksi, klasifikasi tadi. Jadi kalau teman-teman mau prediksi, mau klasifikasi, pilih supervised learning. Nah, tetapi datanya harus diyakinkan benar ya, karena di dalam penelitian AI itu atau di machine learning itu data itu sangat-sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Kalau datanya tersedia, datanya akurat, objektif, maka penelitiannya akan benar itu ya. Kemudian unsupervised learning, pengelompokan dan deteksi pola tadi ya. Tadi yang saya sampaikan, misalnya pengelompokan jenis mobil tadi ya. Deteksi pola mungkin bisa di penelitian di kedokteran, bioinformatik, jadi menggabungkan kedokteran dan ilmu komputer ya, misalnya mendeteksi kanker atau penyakit ini kanker atau yang lainnya. Reinforced learning untuk pengambilan keputusan. Ini contoh aplikasinya supervised learning tadi prediksi cuaca, deteksi spam. Supervised learning contohnya segmentasi pasar, deteksi anomali. Reinforcement learning contohnya adalah game AI dan robot navigasi. Nah, oke. Ini next insya Allah kita akan banyak praktek machine learning dengan Python featuring Kaggle for grabbing free dataset. Jadi sesudah video ini di seri sekarang kita akan masuk di programan yang eh, sesungguhnya ya di Python itu berbasis machine learning atau di AI. Jadi pertama saya akan nanti insya Allah sharing bagaimana kita mendapatkan data set itu ya. Dari yang free bisa disimpan di UC machine learning, di Kaggle atau di yang lainnya ya. Nah, kita akan pertama membahaskan data. Atau yang kedua, tadi saya sampaikan, datanya memang harus data real. Tapi ini biasanya dilakukan oleh teman-teman yang lagi melakukan penelitian, terutama yang eh, fundamental ya mungkin ya fundamental itu di tingkat pasca sarjana di S2 di S3 itu ya seperti kami memperoleh data-data yang alhamdulillah kami sampaikan sudah anggap dengan dari hulu ke hilir itu sudah di tahapan yang memiliki katakanlah eh, apa istilahnya tingkat ilmiah yang jujur dan benar itu ya Insya Allah kami pun akan share Insya Allah ke depannya ke free online dataset publik ya seperti UC Machine Learning atau Kaggle sesudah penelitian kami beres ya. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan ini. Eh, Tetap semangat teman-teman, semoga bermanfaat buat eh, keilmuan kita semua. Eh, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.